Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desinta Sari dengan NIM 1122103717 dari kelas MA22 A3. Di sini saya ingin memaparkan materi mengenai budaya organisasi di era digital. Sebelumnya, apa sih budaya organisasi itu? Nah, budaya organisasi adalah cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi yang dianut oleh seluruh anggota perusahaan. Nah, hal ini mencakup nilai-nilai, norma, serta keyakinan yang membentuk karakter dan identitas sebuah perusahaan. Nah, sederhananya budaya organisasi ini adalah kepribadian dari sebuah organisasi yang mempengaruhi cara karyawan bekerja dan berkolaborasi. Nah, di era digital ini, budaya organisasi itu harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan zaman. Nah, berarti perusahaan ini harus lebih fleksibel, terbuka terhadap inovasi, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kolaborasinya. Nah, selanjutnya, mengapa sih budaya organisasi itu sangat relevan di era ini? Nah, yang pertama itu ada teknologi berkembang dengan pesat. Perusahaan ini harus adaptif dan inovatif untuk menghadapi perubahan teknologi yang konstan. Nah, yang kedua itu ada globalisasi dan tim virtual. Budaya yang inklusif dan komunikatif itu penting untuk menghubungkan tim yang tersebar di berbagai lokasi. Misalnya, ada sebuah perusahaan teknologi di Indonesia ini mempekerjakan developer di India dan desainer di Amerika Serikat dalam sebuah proyek. Nah, mereka ini menggunakan platform komunikasi seperti Zoom untuk melakukan kolaborasi secara real time meskipun mereka ini terhalang oleh jarak dan zona waktu. Selanjutnya yang ketiga itu ada ekspektasi karyawan modern, menarik dan mempertahankan talenta terbaik dengan budaya yang fleksibel, otonom, dan bermakna. Misalnya, ada seseorang developer muda, yakni menolak tawaran untuk bekerja di sebuah perusahaan besar dengan gaji yang tinggi karena perusahaan tersebut tuh menerapkan budaya kerja yang kaku. Nah, sedangkan ia ini lebih memilih startup yang menawarkan jam kerja fleksibel, dapat belajar teknologi baru, dan lingkungan kerja yang santai. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada persaingan bisnis yang ketat. Budaya yang kuat mendorong inovasi, efisiensi, dan keunggulan kompetitif. Misalnya, ada dua perusahaan e-commerce di Indonesia ini yang bersaing ketat untuk merebutkan pangsa pasar. Nah, salah satu perusahaan ini tuh menerapkan budaya kerja yang gesit dan inovatif, sehingga perusahaan tersebut tuh dapat meluncurkan fitur-fitur baru yang lebih cepat dan memenangkan hati para pelanggan. Nah, selanjutnya itu ada tantangan budaya organisasi di era digital. Nah, yang pertama itu ada adaptasi karyawan. Banyak karyawan, terutama yang belum akrab dengan teknologi itu merasa sulit akibat mengikuti perubahan yang serba digital ini. Misalnya, ada sebuah perusahaan, ia ini mulai menggunakan software baru. Nah, tapi tidak semua orang paham bagaimana cara memakainya. Nah, ini tuh akibatnya dapat mengganggu produktivitas apabila tidak ada pelatihan yang tepat. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada komunikasi yang kurang personal. Karena teknologi seperti email, aplikasi chatting, dan meeting virtual ini menjadi andalan, interaksi tatap muka menjadi berkurang, dan ini bisa membuat komunikasi antar karyawan terasa lebih formal dan kurang hangat. Dan ini juga bisa mengurangi rasa kebersamaan. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada gap generasi di dalam budaya kerja. Di era digital ini, seringkali ada gap generasi antara karyawan yang lebih muda dan senior. Nah, generasi muda ini cenderung lebih cepat beradaptasi dengan teknologi, sedangkan karyawan senior ini lebih nyaman dengan cara kerja tradisional, dan ini bisa memicu konflik kecil soal cara kerja. Oke, selanjutnya itu yang keempat ada keamanan data dan privacy. Karyawan juga dihadapkan pada tantangan untuk menjaga data perusahaan agar tidak bocor. Misalnya, kalau mereka tidak tahu betapa pentingnya keamanan password atau proteksi data, resiko kebocoran ini bisa meningkat. Nah, yang terakhir itu ada perubahan cepat dalam sistem kerja. Nah, di era digital ini membuat sistem kerja ini cepat berubah. Karena hal itu, karyawan ini dituntut untuk terus belajar, upgrade skill, dan beradaptasi.
Kalau tidak, mereka ini dapat ketinggalan atau bahkan mereka ini merasa tidak cocok dengan budaya kerja yang baru. Itu saja yang saya pahami dan saya dapat sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.